Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalena Tantri dengan NIM 66214162 dari kelas Manajemen 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang telah saya pelajari dari materi pengambilan keputusan bisnis. Nah, materi pengambilan keputusan bisnis mencakup berbagai konsep teori dan teknik yang membantu individu atau organisasi membuat keputusan yang efektif dan efisien. Hal yang dipelajari meliputi konsep dasar pengambilan keputusan seperti definisi, proses identifikasi masalah, analisis alternatif, juga implementasi dan evaluasi. Serta jenis keputusan yaitu strategis, taktis, dan operasional. Untuk pendekatan dalam pengambilan keputusan dapat bersifat rasional, intuitif maupun kreatif, bergantung pada kebutuhan dan situasi. Selain itu, terdapat berbagai teknik dan alat analisis seperti analisis SWOT, analisis kuantitatif, contohnya biaya, juga manfaat. Lalu untuk analisis kualitatif, contohnya metode Delphi, serta pemanfaatan teknologi seperti software, pengambilan keputusan, dan big data analis. Manfaat dari mempelajari pengambilan keputusan bisnis ini yaitu sangat beragam. Yang pertama, membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan alokasi sumber daya yang optimal, serta menghindari pemborosan waktu dan biaya. Kedua, memperkuat kemampuan analisis sehingga masalah dapat dianalisis secara sistematis. Ketiga, membantu pengolahan risiko dan ketidakpastian dengan memprediksi hambatan dan menyiapkan strategi mitigasi. Analisis tentang kasus kesuksesan bisnis Gojek. Nah, Gojek ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim yang merupakan salah satu startup paling sukses di Indonesia juga Asia Tenggara. Awalnya Gojek menawarkan layanan Gojek melalui panggilan telepon, namun kini telah berkembang menjadi ekosistem super app dengan lebih dari 20 layanan, termasuk transportasi, pengantaran makanan, pengiriman barang, dan pembayaran digital. Nah, keberhasilan Gojek dapat dianalisis melalui keputusan-keputusan strategis yang tepat yang mereka ambil sejak awal. Nah, lalu di sini ada identifikasi masalah juga peluang pasar dari kesuksesan Gojek tersebut. Dari masalahnya, sebelum Gojek hadir, pasar transportasi roda 2 di Indonesia sangatlah tidak terorganisir. Penumpang kesulitan untuk mendapatkan ojek dengan tarif yang transparan. Juga pemudi ojek sering mengalami waktu tunggu tanpa penghasilan. Untuk peluangnya, Gojek melihat potensi teknologi untuk mengatasi masalah ini dengan menciptakan platform yang menghubungkan pengemudi ojek dengan pelanggan secara efisien. Lalu, kenapa keputusan ini sangat tepat? Karena Gojek memanfaatkan teknologi digital untuk mengorganisasi layanan yang sebelumnya informal. Ini adalah langkah strategis untuk mengisi celah pasar dengan solusi yang inovatif. Lalu yang kedua, ada pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama, Gojek mengadopsi aplikasi berbasis smartphone sebagai platform utama yang sesuai dengan tren peningkatan penetrasi internet dan penggunaan ponsel di Indonesia. Yang kedua, penggunaan algoritma untuk mencocokkan pengemudi dan penumpang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan kenapa keputusan ini tepat? Karena Gojek dengan menjadi pelopor super app di Asia Tenggara, Gojek mampu mengintegrasikan banyak layanan dalam satu aplikasi saja, sehingga meningkatkan retensi pelanggan dan diversifikasi pendapatan. Lalu yang ketiga, ekspansi. Ekspansi layanan dan diversifikasi. Setelah sukses dengan layanan transportasi ini, Gojek memperluas bisnisnya ke sektor lain seperti GoFood, GoPay, dan GoSend. Langkah ini menciptakan ekosistem yang saling terhubung dan memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua, diversifikasi. Ini membuat Gojek tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Lalu kenapa keputusan ini sangat tepat? Karena ekspansi yang tepat waktu dan strategis ini dapat membuat Gojek menjadi lebih kompetitif, juga relevan bagi pasar yang lebih luas. Lalu fokus pada solusi lokal. Nah, Gojek memahami kebutuhan lokal Indonesia seperti kemacetan di kota besar, preferensi pembayaran tunai, juga rendahnya akses ke layanan keuangan.
Dengan menghadirkan solusi yang sesuai dengan budaya dan infrastruktur lokal, Gojek berhasil mendapatkan kepercayaan pasar. Nah, untuk keputusan ini sangat tepat karena adaptasi terhadap kebutuhan pasar lokal memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing global seperti Uber, yang mungkin saat ini akhirnya aplikasi tersebut keluar dari pasar Indonesia. Lalu yang kelima, kemitraan strategisnya. Gojek menjalin kemitraan dengan berbagai pihak termasuk kemitraan pemudi, restoran, dan perusahaan teknologi. Investasi dari perusahaan besar seperti Google, Tencent, dan Facebook juga membantu mempercepat ekspansi mereka. Kenapa keputusan ini sangat tepat? Karena kemitraan strategis ini memberikan akses ke sumber daya teknologi dan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan yang cepat. Nah, untuk manfaat data dan inovasi tersebut, Gojek memanfaatkan data penggunaan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mengoptimalkan proses operasi, juga rancangan layanan baru. Contohnya, GoPay tumbuh menjadi salah satu dompet digital terbesar di Indonesia karena pemahaman mendalam tentang kebiasaan transaksi pengguna. Kenapa keputusan ini sangat tepat? Karena penggunaan data secara strategis memastikan bahwa keputusan bisnis didasarkan pada kebutuhan nyata pelanggan. Dan mengapa untuk keputusan bisnis ini tepat? Karena yang pertama berbasis masalah nyata. Gojek memulai dengan memecahkan masalah transportasi harian yang dihadapi masalah Indonesia. Yang kedua, tepat waktu. Adopsi teknologi dari inovasi dilakukan ketika pasar Indonesia sedang berkembang pesat dalam akses digital. Yang ketiga, fleksibilitas dan diversifikasi. Dengan cepat menambah ke sektor lain, Gojek berhasil menciptakan ekosistem yang sulit disaingi. Lalu adaptasi lokalnya, menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, juga membuat Gojek relevan di pasar. Lalu kemitraan dan pendanaan, dukungan dari investor besar dan kolaborasi dengan mitra lokal yang dapat meningkatkan kapasitas mereka.